Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Ya, ya. Oke. Untuk pembelajaran pada hari ini kita mulai dengan terlebih dahulu ya. Ayo, Agni bisa dipimpin terlebih dahulu. Maka sebelum pembelajaran dimulai, doa Bismillah sama-sama. Bismillah. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, selanjutnya akan Bapak absen terlebih dahulu. Aziza, Rahma, Yola, Salma, Elsya, Akmal, Isma, Bella, Salam, Ardan, Alia. Oke. Ada yang tahu kenapa kau belum datang? Terima kasih, terima kasih. Kok masih agak lemes ya? Ayo nanti kalau Bapak bilang mana semangatmu, teman-teman jawabnya ini semangatku gitu ya. Mana semangatmu? Ini mana semangatmu? Ini semangat. Oke, udah. Baik. Selanjutnya di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas pecah. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang rasio matematika. Nah, untuk capaian pembelajarannya sendiri pada akhir fase D, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual dan peserta didik dengan dapat menggunakan dan keterampilan matematika yang dipelajari pada fase ini dan juga mampu mengoperasikan secara detail memahami konsep rasio menggunakan faktor skala, proporsi dan laju perubahan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran saat ini kita akan pada tujuan yang pertama dan kedua, yaitu menjelaskan konsep rasio sebagai bentuk rasio dan penggunaannya dalam kehidupan sehari, lalu membedakan antara selisih yang merupakan perbandingan secara penjumlahan dan rasio yang merupakan perbandingan secara perkalian. Oke, sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya, teman-teman ada yang tahu apa itu rasio? Tadi yang apa? Ya, sama apa? Selisih. Oke, selisih. Oke, perbandingan atau selisih ya? Nah, masuk materi selanjutnya. Nah, rasio adalah perbandingan dua besaran yang dapat berupa ukuran atau jumlah benda dan rasio dapat dituliskan sebagai A dibanding B. A dibanding B. Jadi, untuk benda rasio ini dibacanya adalah dibanding dituliskan dengan titik 2. Oke, sebelum dilanjut. Di sini ada contoh penerapan, yaitu perbandingan gelas yang berisi air susu dengan gelas yang berisi air coklat, yang mana adalah 2 dibanding 3. Yang itu berarti kalau setiap 2 yang berisi air susu, yang mana terdapat 2 gelas yang berisi air susu dan juga 3 gelas yang berisi air coklat. Jadi perumpamannya misal 2 gelas air susu sama 3 gelas coklat. Oke, tadi penulisannya seperti apa? 2 dibanding. Oke, selanjutnya teman-teman ada nggak yang punya di sekitar kita itu juga ada loh menggunakan hal seperti ini, rasio digunakan dalam sehari-hari. Contohnya saat kita membuat air minuman bubuk. Nah, bubuk sama minuman berbahan bubuk dengan air
itu harus dengan takarannya kan? Kenapa? Ada yang tahu? Biar apa? Biar enggak ya, ya pentelan. Kenapa ada harus perbandingannya? Biar rasanya pas. Oke. Nah, itu adalah beberapa contoh dari penerapan dari materi rasio matematika. Nah, ada pun bentuk rasio yang tadi Bapak jelaskan. Tapi kan ada bentuk dibanding titik dua. Nah, selain itu ada juga yang berbentuknya adalah pecahan. Kalau bentuk pecahan itu bentuknya adalah 2/3 misalnya. Seperti pembelajaran kita minggu lalu. Lalu jika bentuk persen, maka penulisannya contohnya seperti ini, 40%. Nah, 40% jika kita sederhanakan itu menjadi 40/100. Seperti itu. Selain itu ada juga bentuk desimal. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan dari rasio ekuivalen. Nah, rasio ekuivalen itu dua rasio yang dikatakan ekuivalen jika nilai kedua rasio tersebut sama. Contoh, 2 dibanding 3 itu sama dengan 4 dibanding. Lalu 4 dibanding 6 itu juga sama. Dibanding 6 banding 9. Misal, contoh di sini 5 dibanding 15. Itu sama dengan berapa? 1 dibanding 3. Jadi ini adanya adalah ekuivalen. Oke, di sini ada aplikasi dalam kehidupan. Jadi, rasio itu juga bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa ngasih contoh selainnya dari papan? Akmal, bisa ngasih contoh? Sio, ya. Ada yang bisa bantu? Ya, boleh, Norma. Ya. Kayak kalau kita bikin minuman bubuk nanti, misal minuman bubuknya 2 sendok, terus airnya 6 sendok makan. Oke. Seperti itu loh. Laki-laki ada bisa kasih contoh lagi? Aziza bisa? Oke, gimana? Bisa nggak? Saya sepertinya sudah bisa, Bapak. Ya, boleh. Ini pas saya pernah jualan ayam goreng crispy, itu ada perbandingan crispy. Takarannya biasanya 1/3. Oke, pintar. Oke, pintar-pintar ini. Nah, selanjutnya. Nah, di sini Bapak ada alat bantu sebenarnya. Nanti teman-teman bisa minta ke Bapak. Ini bisa kita gunakan untuk belajar. Jadi contoh. Oke. Oke. Jadi misal di sini adalah 12 dibanding 10, maka bentuk paling sederhana adalah 6/5. Ada yang mau coba ke depan? Rahma, boleh sini coba kita main dengan ini medianya. Sini. Sini. Oke. Ini bisa digerakkan yang A. Nah, misal. Nah, di sini ini lama membaca itu berapa lama? Bagian A berapa? Lalu bagian B. Nah, kalau bentuk sederhananya adalah sama karena tidak bisa disederhanakan. Seperti itu. Kasih maksimal. Kasih maksimal. Oke. Ini kalau 100 banding 100 berarti bentuk sederhana jelas 1/1. Nah,
Nah, sudah boleh Rahmat. Terima kasih ya. Ratio E for bending B envelope 100 for bending 100. Bend feeling Seder head envelope for bending 1. Total on X. Selanjutnya, kita coba latihan soal dulu ya. Yang bisa nanti gunakan. Berapa rasio siswa di sebuah kelas terdapat 12 siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki? Berapa rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki dalam bentuk paling sederhana? Berapa Rahma? Apakah? 3/2. Kita cek ya. Jadi, benar. Next ya. 12 divided by. Reset Q, we were looking 200. Oke, selanjutnya. Resep kue memerlukan 200 gram gula dan 500 gram tepung. Berapa rasio gula terhadap tepung dalam bentuk paling sederhana? 2/5. 2/5. B check mark for them. And Nah, soal tadi teman-teman udah bisa ya. Oke, selanjutnya Bapak akan kasih tugas kelompok terlebih dahulu. Jadi materinya juga sama tentang ini, kurang lebih sama yang kita pelajari tadi. Oke. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Bisa dikerjakan secara bersama-sama bareng teman kelompoknya ya. Nanti jika ada dibingungkan bisa tanya ke saya. Oke? Dari mana dan ya silakan juga. Ya. Yes.
Bapak sudah. Ya. Dana, sudah? Iya, Bapak dikerjakan kalian. Oke, nanti kalau sudah semua, sudah. Saya sudah, Pak. Oke. Nanti kelompok 1 mengerjakan kegiatan yang 1 ya. Kelompok satu yang mana? Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kalau kelompok 2 kegiatan 2 dan 3. Ayo, boleh siapa yang mau maju? Mal. Oke. Silakan Mal. Kalau 2, siapa yang mau maju? Langsung siapa aja Bapak? Ya, tidak. Ya, langsung. Boleh gitu. Boleh. Tapi enggak boleh. Pak. Oh iya, satu. Yang lain juga ada ya, semua teman.
Sudah? Oke, bentar. Ya, kita berdebat ya. Nanti bantu jelaskan ke teman-temannya. Oke, kelompok 1 dulu bisa dijelaskan Akmal. Oke, ini ada soalnya. Kalau 2 diperhatikan ya, sambil dicontohkan jawabannya. Kegiatan satu mengenal tentang rasio skala, ini perbandingan antara peta dengan jarak sebenarnya ya. Saya tulis di sini kuncinya kilometer ke sentimeter itu di kelipatan 5. Naiknya 5 kali, turunnya 5 kali. Jadi setiap 1 kilometer adalah 100.000 karena di sini 2 kilometer kalau sekian cm jadi 200 cm. Itu nomor 1. Di poin nomor 2 perbandingan skala A dan B yaitu 4 dibanding 200 ya 4 banding 200 itu jarak peta dan dengan jarak sebenarnya. Lalu poin nomor 3 adalah menyederhanakan FPB-nya itu ketemu 4 jadi masing-masing dibagi 4 ketemunya 1:50. Jadi rasio sederhananya 1:50 ini adalah skala pada peta. Oke, bagaimana kelompok 2? Sama? Oke, terima kasih Akmal. Oke, boleh. Tadi koreksi ya buat Akmal, kalau cara bacanya adalah harus sama karena ini nolnya 5 berarti 200, 1000 jangan cuma 200. Begitu juga yang ini 50.000 jangan cuma 50. Karena ini sudah beda artinya. Oke, selanjutnya kelompok 2 Bella boleh dijelasin teman-teman. Di kegiatan 2 itu jika skala petanya 1:50.000, tetapi tabel rasio ekuivalen. Yang pertama itu ada jarak pada peta 1 cm, berapa jarak sebenarnya berarti 50.000. Yang poin kedua jarak pada petanya kalau 3 cm, berapa jarak sebenarnya berarti 150.000. Untuk kegiatan 3, jika ukuran kami kota pada peta 6 cm dikali 5 cm dengan skala 1:50.000, berapa panjang sebenarnya taman kota? Panjangnya berarti 6 dikali 50.000 dari skalanya sama dengan 300.000 cm sebagai kuadrat meter menjadi 3.000 meter. Berapa lebar sebenarnya taman kota dalam meter? Lebarnya berarti 4 dikali 50.000 cm sama dengan 200 cm sebagai kuadrat meter menjadi 2.000 meter. Lalu berapa rasio panjang banding lebar taman kota sesungguhnya? Panjang banding lebar dikasih 300 meter dibanding 2.000 meter jadi 3:2 dengan FPB-nya ketemu 1.000. Oke, terima kasih Bella. Bagaimana teman kelompok 1 sama? Oke, silakan duduk Bella. Koreksi buat Bella kalau menulis harus jika ada satuannya maka tetap ditulis ya satuannya, jangan sampai lupa karena kita nggak tahu 3 apa ini, 3 cm, 3 meter, 3 kilometer. Oke, jadi teman-teman sudah bagus sekali mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok dan sudah bekerja sama dengan baik. Selanjutnya Bapak ada sedikit kuis tapi kerjakan yang nomor ini aja, nomor yang B. Ayo, nanti satu anak yang bisa jawab akan dapat reward saja. Yang B, yang soal B ya. Yang bisa? Oh, ini Bapak. Ya, boleh. Itu kan misalkan yang B itu kan 3 aspek dalam waktu 2 jam. Ya. Apakah yang B itu juga kan 3 aspek juga dalam 3 jam atau 1 aspek? Sama ada. Oh, 3 aspek. Iya. Iya. Ada yang bisa? Bisa. Bisa. Boleh. Ayo Ziza maju. Bisa? Ada yang bisa selain Ziza? Atau sudah aja?
Oke. Oke, sudah boleh dibantu jelaskan ke teman-temannya dulu. Iya. Itu kan saat yang lebih cepat, terus akhirnya dapat Joni buat 12 sama dengan 8 jam. Selanjutnya berapa waktu buat 3 kali pemilihan buat 3 asal sama 3 jam. Jadi kita berhitung kali 12 sama dengan 12 jam. Oke, teman-teman gimana paham? Oke, itu. Oke, sini. Daftar dulu. Ini bagian. Ya, pertanyaannya Mbak Khadijah. Oke, tadi kita sudah belajar banyak sekali materi dari rasio ini. Nah, untuk yang A dan C dibuat tugas di rumah. Jadi minggu depan akan Bapak bahas. Jangan lupa dikerjakan. Oke. Ada yang bisa merefleksikan tadi kita belajar apa saja? Diulangi Bella, angkat tangan. Perbandingan. Ya. Ya. Ada yang lain yang bisa? Ya. Yang lain? Oke. Sudah semua ya, dan kita sudah belajar mengenai rasio adalah sebuah perbandingan. Perlu ingat, rasio itu adalah sebuah perbandingan atau yang sebuah perbandingan dua besaran yang mana bisa berupa dalam ukuran dan juga jumlah benda. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja materi yang Bapak jelaskan. Besok akan kita bahas soal tadi serta kita akan membahas materi mengenai skala. Oke, skala sama juga perubahan satuan. Jadi jangan lupa untuk dipelajari juga. Cukup sekian dari Bapak. Kita akhiri belajar pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.